Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia dari 12 IPS 2 akan menjelaskan tentang pemberontakan 313 PKI 1965. Gerakan 30 September PKI, Gerakan September 30, dan Gerakan 1 Oktober adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965 ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Beberapa tujuan dari gerakan ini adalah yang pertama, merebut kekuasaan di negara Republik Indonesia dengan memperalat oknum ABRI, yang kedua, menetapkan komunis di dalam negara, dan ketiga, usaha tersebut dilakukan dalam jangka panjang dari generasi ke generasi lainnya, dan kegiatan yang dilakukan tidak pernah terlepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Latar belakang yang pertama adalah pembentukan Angkatan 5. Pembentukan Angkatan 5 adalah gagasan Menlu Cina Zhou Enlai ketika mengunjungi Jakarta pada tahun 65 dan menjanjikan akan memasok 100.000 pucuk senjata untuk Angkatan ke-5. Latar belakang yang kedua adalah adanya Nasakom yang dicetuskan konsep ini oleh Soekarno pada Februari 1956. Nasionalis, agamis, dan komunis sebagai pilar-pilar politik utama demokrasi terpimpin untuk menyatukan tiga ideologi utama partai politik yang saling bertentangan demi kemajuan pembangunan Indonesia. Yang ketiga adalah konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia yang mendekatkan Soekarno dengan PKI. Yang keempat ada pembantaian perwira TNI, di mana situasi politik Indonesia yang genting pada sekitar bulan September 65 memunculkan isu adanya Dewan Jenderal yang mengindikasikan beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas kepada Soekarno dan berniat untuk menggulingkan pemerintahannya. Peristiwa ini melibatkan anggota PKI dan pasukan Cakabirawa yang bertujuan untuk menggulingkan Soekarno serta mengubah Indonesia menjadi komunis yang diprakarsai oleh Nusantara Aidit yang merupakan ketua PKI saat itu. Ia melancarkan hasutan-hasutan kepada rakyat Indonesia untuk mendukung PKI. Ia dinyatakan sebagai dalang dari G30S PKI oleh pemerintah Republik Indonesia saat masa Presiden Soeharto. Para jenderal ini dipandang oleh PKI sebagai musuh yang berat. Klimaks dari gerakan perebutan kekuasaan dari pemerintahan Syah ini, mereka mengadakan gerakan fisik yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Sutopo, Komandan Batalion atau Resimen Cakabirawa, yaitu pasukan pengawal presiden. Gerakan di Jakarta sebenarnya bermaksud untuk menculik para jenderal dan membawanya ke lubang buaya. Namun, beberapa prajurit Cakabirawa ada yang memutuskan untuk membunuh mereka di tempat, yaitu Ahmad Yani dan Karel Satsuitubun. Di Semarang, setelah berhasil menguasai Studio RI Semarang, Kolonel Sukirman mengumumkan pembentukan Gerakan 30 September daerah yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Di Yogyakarta, tanggal 1 Oktober 65, melalui RRI Jogja diumumkan telah terbentuk Dewan Revolusi Daerah Yogyakarta. Komandan Koram 072 Kolonel Katamso dan Kepala Staf Koram 072 Letnan Kolonel Sugiono masing-masing diculik di rumah. Di Wonogiri juga terbentuk Dewan Revolusi Daerah Wonogiri yang dikuasai oleh Bupati Wonogiri dengan dukungan Komandan Distrik Militer setempat. Di Solo atau Surakarta, gerakan ini dilakukan oleh beberapa perwira dan anggota-anggota Brigade Infanteri 6 lewat Studio RI mengumumkan dukungan terhadap gerakan 30 September. Wali Kota Solo Utomo Ramalan atas nama Front Nasional Solo menyiarkan pula dukungan terhadap gerakan ini. Kemudian ada kronologi penculikan. Sekelompok pasukan bergerak dari Halim Perdana Kusuma menculik ke-7 korban. Kemudian Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, Brigjen Dei Panjaitan dibunuh di rumah mereka masing-masing. Maijen Suproto, Maijen S. Parman, Brigjen Sutoyo, Kapten Tandean ditangkap hidup-hidup. Para mayat dan korban yang masih hidup dibawa ke sumur tua dengan diameter 75 cm dan kedalaman 12 meter yang dikenal sebagai lubang buaya. Semua korban dibunuh dan mayatnya dimasukkan ke dalam sumur tersebut. 7 pahlawan revolusi di Jakarta. Yang pertama ada Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Maijen TNI Raden Suprapto, Maijen TNI MT Haryono, Letu Pierre Andreas Tandean, Maijen TNI Siswodo Parman, Brigjen TNI Dei Panjaitan, dan Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo. Kemudian ada korban meninggal lainnya, yaitu ada Anumerta Karel Satsuitubun yang ditemukan di rumah Sir Johannes Laimana Jakarta, serta ada Irma Suryani Nasution, putri bungsu Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, yang sempat tertembak saat upaya penculikan sedang berlangsung dan meninggal setelah beberapa hari di rumah sakit. Dua pahlawan revolusi di Yogyakarta, ada Brigjen Anumerta Katamso Darmokusumo dan Kolonel Anumerta Sugiono Mangunwiyoto, yang baru ditemukan pada 12 Oktober 1965, sedangkan penggalian kubur di Kentungan dilakukan 8 hari berselang. Keduanya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta dan kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi serta memperoleh kenaikan pangkat Anumerta Brigadir Jenderal untuk Katamso dan Kolonel untuk Sugiono.
Keputusan final IPT di Den Haag mengatakan bahwa Indonesia bertanggung jawab atas 10 kejahatan HAM berat 65-66. 10 kejahatan HAM berat diantaranya pembunuhan massal, pemusnahan, pemenjaraan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, pengasingan, propaganda palsu, dan genosida. Diketahui, IPT 65 dalam sidang panel telah memutuskan dengan jelas keterlibatan Amerika Serikat secara resmi maupun tidak langsung telah mendorong faksi TNI AD Soeharto melancarkan operasi penumpasan terhadap PKI atau ratusan ribu orang dituduh sebagai komunis serta bertahap menggulingkan Presiden Soekarno. IPT juga mengungkapkan ada 3 negara yang turut campur dalam peristiwa tragedi 1965. 3 negara yang terlibat adalah yang pertama ada Amerika Serikat membantu dalam hal material, yang kedua ada Australia membantu dalam membuat propaganda, dan yang ketiga ada Inggris membantu dalam suplai senjata.